Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari Kepala Desa Kohot Arsin menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut Tangerang. Pemasangan pagar laut Tangerang tidak ada yang mengaku siapa yang pemilik pagar laut Tangerang tersebut, dan yang memasang pagar laut Tangerang tidak mengakui pemiliknya dengan alasan hanya ikut memasang pagar laut Tangerang hanya suruhan mandor tersebut. Akibat pemasangan pagar laut Tangerang sepanjang 31,6 km berakibat para nelayan setempat menambah kesulitan untuk menangkap ikan ke laut. Demikian pulangnya karena jaraknya bertambah jauh, yang menambah pengeluaran pembiayaan untuk beli bahan bakar minyak kapal nelayan. Padahal pekerjaan sebagai nelayan masuk ekonomi lemah dan miskin atau miskin yang perlu dibantu pemerintah meningkatkan ekonomi. Yang terjadi malah menambah kesulitan untuk menangkap ikan ke tengah laut. Akibat masalah tidak diselesaikan di lapangan terkait pemilikan pagar laut Tangerang tersebut, lalu Menteri ATR Nusron Wahid melakukan penelitian ke lapangan termasuk Desa Kohot. Ternyata sudah ada sertifikat bangunan sebanyak 263 sertifikat atas nama perusahaan dan sertifikat hak milik sebanyak 19 atas nama perusahaan. Sedangkan sertifikat hak milik atas nama perorangan ada 9 sertifikat. Atas laporan Menteri ATR Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto atas temuan adanya sertifikat hak guna bangunan sebanyak 263 sertifikat dan hak milik 19 sertifikat, perseorangan 9 sertifikat yang diperoleh tahun 2023. Atas temuan sertifikat tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Desa Kohot Asrin untuk membongkar pagar laut Tangerang tersebut. Tetapi Kepala Desa Kohot Asrin menolak pembongkaran pagar laut Tangerang tersebut, merasa Kepala Desa Kohot Arsin ada yang membelanya dari belakang. Diduga mantan Presiden Joko Widodo dengan perusahaan besar Grup 9 Naga yang dipimpin Aguan seperti negara dalam negara, Aguan selaku pengusaha besar atau oligarki, sampai berani membakar laut Tangerang tersebut tanpa seizin Presiden Prabowo Subianto. Sama saja perbuatan melanggar hukum, karena menurut ketentuan bahwa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik tidak boleh di atas air laut, mengingat sertifikat tersebut diperoleh tahun 2023, maka ketentuannya sertifikat yang belum 5 tahun dapat dibatalkan oleh Menteri ATR sendiri. Tetapi sertifikat yang sudah diperoleh lebih 5 tahun pembatalannya lewat pengadilan, karena semua sertifikat tersebut tahun 2023 belum 5 tahun, maka semua sertifikat guna bangunan dan sertifikat hak milik dapat dibatalkan Menteri ATR Nusron Wahid sendiri. Ada dugaan Kepala Desa Kohot Arsin tidak mau membongkar pagar laut tersebut berdasarkan 2 alasan. Satu, alasan pertama karena dalam pembongkaran laut tersebut membutuhkan biaya besar, sedangkan biaya pemasangannya lebih 6 bulan sepanjang 31,6 km, biaya per orang per hari sebesar 100.000, ditambah lagi pengadaan bambunya dan alat angkut bambu dari perkebunan raya ke pagar laut Tangerang tersebut diduga seluruhnya mencapai puluhan miliar rupiah. Apalagi biaya pembongkar pagar laut Tangerang tersebut lebih besar lagi. Jelas Kepala Desa Kohot Asrin tidak mampu membongkar pagar laut Tangerang tersebut. Bukan Kepala Desa Kohot Asrin tidak mau membongkarnya, tetapi karena tidak mampu membiayai pembongkarannya. Tetapi Kepala Desa Kohot Asrin salah penafsiran karena maksud Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Desa Kohot
Asir agar kepala desa Asir menyampaikan kepada pemilik pagar laut tersebut agar dibongkar karena ada dugaan pemilik pagar laut Tangerang tersebut pengusaha besar seperti mampu menanggulangi biaya pembongkaran pagar laut tersebut. Dua, alasan kedua, semua sertifikat guna bangunan dan sertifikat hak milik terlibat untuk memenuhi persyaratannya baru bisa diteruskan kepada kantor agraria tingkat 2, sebab pengurus sertifikat terlebih dahulu menghubungi kepala desa untuk mengurus persyaratannya. Karena untuk memenuhi persyaratan sertifikat tersebut harus ada uangnya masuk perbuatan korupsi. Dari hasil korupsinya tersebut telah membuat kaya kepala desa Kohor hingga memiliki beberapa mobil mewah merek Rubicon, sampai ada tudingan masyarakat rumah kepala desa Kohor asli seperti dealer mobil mewah. Dengan demikian kepala desa Kohor asli takut dituduh melakukan perbuatan korupsi yang melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya perbuatan korupsi tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Mengingat kepala desa Kohor tidak mau membongkar pagar laut Tangerang tersebut, lalu Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI untuk membongkar pagar laut tersebut, dan sekira 3 km sudah dibongkar Angkatan Laut, tiba-tiba Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahid Trenggono meminta kepada Angkatan Laut tersebut jangan dibongkar dulu pagar laut Tangerang tersebut hingga 20 hari untuk dilakukan pemeriksaannya siapa pemilik pagar laut tersebut, karena kalau sudah dibongkar semua pagar laut tersebut tidak bisa mencari pemilik pagar laut tersebut karena sudah tidak ada bambu lagi sebagai barang buktinya. Alasan menunda pembongkaran yang disampaikan kepada Angkatan Laut kurang tepat karena untuk mencari pemilik pagar laut Tangerang tersebut dapat dicari lewat barang bukti berupa bambu yang dicabut tersebut dan lewat orang yang pernah memasangnya. Berdasarkan alat bukti tersebut dapat menemukan pemilik pagar laut tersebut. Pemilik pagar laut Tangerang tersebut juga dipasangnya pagar bambu tersebut untuk membawa pasir laut ke darat. Ketika ada ombak besar ditambah lagi ditunda dulu selama 20 hari. Diduga untuk mencari alasan yang tepat agar pagar laut tersebut tidak dibongkar atau sengaja mengundur-undur waktu agar lupa pembongkaran pagar laut tersebut. Semua alasan permintaan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahid Trenggono ditolak Angkatan Laut karena pimpinan Angkatan Laut atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI lalu memerintahkan Angkatan Laut meneruskan pembongkaran pagar laut Tangerang tersebut hingga selesai. Menteri ATR Nusron Wahid membatalkan semua sertifikat tersebut atas perintah Presiden Prabowo Subianto berangkat menuju pagar laut Tangerang tersebut untuk melihat faktanya. Ternyata sertifikat yang diteliti berada di atas laut Tangerang tersebut. Dalam 1 hari berhasil membatalkan sertifikat hak guna bangunan sebanyak 50 sertifikat. Pada umumnya, pemilik sertifikat yang dibatalkannya menyatakan dulunya itu tanah empang masih kelihatan tanahnya. Tetapi menurut Menteri ATR Nusron Wahid, faktanya sertifikat tersebut di atas air laut berakibat dianggap sudah hilang, maka sertifikatnya sudah dibatalkan Menteri ATR Nusron Wahid sendiri. Tindakan Kepala Desa Kohor Asri sangat tidak menghormati perintah Prabowo Subianto selaku pimpinan tertinggi di Indonesia. Saking takutnya perbuatan korupsinya ketahuan masyarakat atas perbuatannya atas menerima
sejumlah uang sebagai persyaratan hak guna bangunan dan sertifikat hak milik, menolak perintah Presiden Prabowo Subianto tidak mau membongkar pagar laut Tangerang tersebut. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto lewat stafnya melaporkan kepala desa Kohot Asen ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses sesuai aturan hukum dengan tuduhan menerima sejumlah uang atas permintaan syarat dalam pembuatan sertifikat yang merupakan perbuatan korupsi yang ancaman hukumannya cukup berat. Harapan saya penolakan Kepala Desa Kohot Asen atas berita Presiden Prabowo Subianto terkait pembongkaran pagar laut Tangerang tersebut merupakan penghinaan kepada Presiden Prabowo Subianto selaku pimpinan tertinggi di Indonesia, tidak pantas menolak perintah Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, sebaiknya Presiden Prabowo Subianto lewat stafnya melaporkan Kepala Desa Kohot Asen ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun penjara dengan harapan tidak melakukan perbuatan korupsi lagi nanti di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.